Ketegangan yang terjadi di Timur Tengah bukan cuma antara Israel dan Palestina saja. Baru-baru ini, pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang infrastruktur tentara Suriah. Serangan ini tentunya menambah beban Suriah, yang saat ini juga sedang mengalami krisis akibat konflik internal. Padahal, Suriah punya banyak keunikan yang menarik untuk kita ketahui. Seperti apa sebenarnya negara Suriah ini? Mari kita tonton videonya sampai habis. Suriah merupakan wilayah kuno Ebla yang berada di tahun 1800 sampai 1650 sebelum Masehi. Peninggalan 20.000 lembaran tulisan kuno ditemukan di kota ini yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Mesopotamia waktu itu. Sejak saat itu, kota Ebla menjadi bagian dari kekaisaran besar dalam sejarah. Sepanjang sejarah, bangsa Mesir, Assyria, Kaldea, Persia, Makedonia dan Roma silih berganti menguasai daerah yang strategis ini. Pada abad ke-7, Suriah menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Islam setelah kemenangan tentara Muslim atas tentara kerajaan Romawi. Letaknya yang strategis dengan limpahan potensi kekayaan alam menjadikan Suriah sebagai negara yang diperebutkan berbagai kekuatan politik regional dan global. Negara Suriah modern didirikan setelah Perang Dunia Pertama sebagai hasil dari ketetapan mandat Prancis yang disetujui PBB. Suriah kemudian menjadi sebuah negara merdeka pada tahun 1946 setelah merebut kekuasaan dari Prancis. Pasca kemerdekaan ini, Suriah mengalami banyak perubahan politik, termasuk pergolakan politik dan perang saudara. Selama kurun waktu tahun 1949 sampai 1971, Suriah mengalami kekacauan yang sebagian besar disebabkan oleh upaya kudeta. Hingga akhirnya Hafez al-Assad disepakati menjadi presiden setelah Suriah melakukan referendum. Hafez memimpin Suriah hingga akhir hayatnya di tahun 2000. Tongkat estafet kepemimpinan Hafez kemudian dilanjutkan oleh sang anak, Bashar al-Assad, yang masih menjadi presiden Suriah sampai saat ini. Di bawah kepemimpinan Bashar, kejahatan perang di Suriah kekal selama 1 dekade. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan efek domino dari fenomena Arab Spring yang melanda kawasan Timur Tengah pada tahun 2010. Tapi beda dengan yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Konflik di Suriah relatif lebih lama dan masih berlangsung sampai saat ini. Di balik sisi kelam warga Suriah yang hidup di tengah konflik, negara ini sebenarnya memiliki keindahan alam dan budaya yang sangat mempesona. Saking menakjubkannya, Suriah sampai-sampai dijuluki Firdaus al-Arab, yang berarti taman surga di Arab. Damaskus, yang merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota Suriah, dianggap sebagai kota suci dalam agama Islam, dan merupakan salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia. Masyarakat sudah tinggal di Damaskus sejak milenium kedua sebelum Masehi. Kota ini juga terkenal dengan musiknya, terutama musik klasik Arab. Selain itu, makanan juga menjadi hal yang penting dalam setiap tradisi perayaan di Arab. Saat momen Idul Fitri, masyarakat Suriah merayakannya dengan makan dalam jumlah yang banyak, khususnya makanan manis. Beberapa hidangan populer di Suriah diantaranya adalah tabboleh, yakni sebuah salad yang dibuat dengan campuran tomat, mint, bawang bombay, dan bahan-bahan lezat lainnya. Hidangan berikutnya adalah sujuk, atau sosis fermentasi pedas. Serta yang tidak kalah lezatnya adalah shawarma, atau daging irisan tipis yang ditumpuk berbentuk kerucut di dalam roti pita. Sama seperti orang-orang Indonesia, ternyata warga Suriah juga suka ngopi. Kopi Arab merupakan salah satu minuman yang paling digemari dan biasanya disajikan saat kumpul keluarga atau saat ada tamu yang berkunjung. Dalam upacara keagamaan dan perayaan, para warga Suriah biasanya memakai pakaian tradisional mereka. Namun di zaman modern sekarang, kebanyakan lebih memilih menggunakan pakaian normal yang ditambahkan sedikit elemen tradisional. Misalnya, sabuk kulit dan pedang atau senjata tajam lainnya. Aksesoris ini dianggap sebagai bagian tradisional dari pakaian upacara. Kemudian untuk pakaian tradisional yang sering digunakan ada tawab dan kaftan. Untuk pria, tawab biasanya dikenakan dengan jubah warna hitam yang dijahit emas di bagian tepinya agar terlihat lebih menarik. Jubah ini mirip ya dengan yang dikenakan pesepak bola Lionel Messi saat mengangkat trofi Piala Dunia.
Sebagian besar penduduk Suriah adalah orang Arab atau paling tidak berasal dari Jazirah Arab dan wilayah sekitarnya, dengan jumlah yang hampir mencapai 80% dari total 23.583.980 populasinya. Kelompok minoritas yang tinggal di negara itu termasuk suku Kurdi, yang sebagian besar tinggal di timur laut Suriah. Lalu ada suku Badawi, penggembala hewan nomaden yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Afrika Utara dan Timur Tengah. Sementara mayoritas penduduk Suriah tinggal di pesisir Laut Mediterania atau di lembah Sungai Eufrat. Kebanyakan warga Suriah adalah Muslim. Beberapa warga yang lainnya beragama Kristen, dan sebagian kecil penduduknya menganut Druze, agama yang menggabungkan Islam, Kristen, Yahudi, dan beberapa agama lainnya. Berdasarkan konstitusi negara, Suriah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Namun dalam situasi informal di kehidupan sehari-hari, masyarakat Suriah ini menggunakan bahasa Arab dengan dialek yang berbeda. Di bagian barat, mayoritas orang menggunakan dialek Syam dan dialek Mesopotamia di timur laut. Para kaum minoritas di Suriah tetap menggunakan bahasa mereka masing-masing. Di antaranya itu bahasa Kurdi, Turki, Neo-Aram, Sirkasia, Chechnya, Armenia, serta akhirnya Yunani. Namun tidak satupun dari bahasa-bahasa ini yang mempunyai status sebagai bahasa resmi. Dari segi geografi, Suriah terletak di kawasan Asia Barat, tepatnya di ujung timur laut Mediterania. Dengan total luas 185.180 km persegi, Suriah berbatasan dengan Yordania di bagian selatan, Irak di bagian timur, Turki di utara, serta Lebanon dan Israel di bagian barat. Kontur tanah di Suriah cukup beragam, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pegunungan anti-Lebanon yang terletak di bagian barat negara ini membentang dari selatan Lebanon hingga bagian utara Suriah, dan memiliki titik tertinggi di angka 2.814 meter dan berada di puncak Kurnat Aswada. Suriah juga memiliki beberapa sungai yang terkenal, di antaranya itu adalah Sungai Efrat dan Sungai Tigris, yang membentang melalui negara ini dan mengalir ke Mesopotamia. Suriah memiliki dataran subur, pegunungan tinggi, dan gurun pasir. Namun konflik yang terjadi selama ratusan tahun di wilayah ini telah berdampak pada habitat alaminya. Beruang coklat dan serigala abu-abu adalah karnivora terbesar yang masih ada di negara ini. Hena belang, rubah merah, karakal, dan serigala emas masih berkeliaran di wilayah Suriah. Namun spesies ini telah jarang ditemukan. Lalu di gurun, kucing pasir, hamster emas, dan ular berbisa seperti kobra gurun hitam banyak ditemukan. Sementara burung pemangsa seperti burung nazar berjanggut, layang-layang merah, dan elang ekor putih dapat terlihat terbang melintasi wilayah pegunungan Suriah. Cekungan Laut Mediterania dianggap sebagai pusat keanekaragaman hayati. Garis pantai Suriah memiliki kehidupan tumbuhan dan hewan paling beragam di negara ini. Tempat di mana kamu dapat melihat hingga 10 spesies paus berbeda, anjing laut biarawan Mediterania yang terancam punah, dan penyu tempayan. Sayangnya, keindahan geografi Suriah tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonominya. Minyak bumi, tekstil, dan produk pertanian merupakan beberapa produk ekspor utama negara ini. Namun, perang saudara yang masih berlangsung hingga saat ini membuat negara-negara lain kurang berminat untuk berdagang dengan Suriah, dan pertumbuhan ekonominya diprediksi akan terbatas hingga perang berakhir. Bahkan, beberapa media menyebutkan bahwa ekonomi Suriah saat ini telah menyentuh titik terendahnya sejak perang saudara pertama kali meletus di tahun 2011 lalu. Lalu inflasi melonjak, mata uang anjlok, dan kekurangan bahan bakar cukup parah terjadi di daerah yang dikuasai pemberontak. Kondisi ini seringkali menimbulkan protes keras dari masyarakat. Namun Presiden Bashar al-Assad yang otoriter menanggapi aksi protes ini dengan kekerasan yang lebih parah. Sekarang, sumber pemasukan utama Suriah adalah bantuan finansial dari negara-negara sekutu, seperti Iran dan Rusia, serta dari lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Iran dan Rusia memainkan peran penting dalam membantu pemerintah setelah konflik yang berlangsung sejak tahun 2011.
Bantuan finansial ini meliputi pinjaman, dukungan teknis dan teknologi untuk membangun infrastruktur dan memperkuat sektor-sektor utama dalam perekonomian Suriah.